tidak ada murid yang bodoh adalah gurunya. Memang orang yang tahu itu tidak mau mengajari, menyelesaikan masalahnya sampai selesai. Aku ada kendala di saat saya ngobrol dengan para sahabat itu, dia tidak mau menyampaikan kejujurannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjuang. Hari ini kita kembali lagi di konten Pak Dewan Channel. Pada kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Dewan mengenai kebunnya. Jadi tempat kita saat ini itu adalah tempat di mana Pak Dewan berekspresi, mewujudkan dengan menanam baik tanaman seperti mangga, jeruk, dan utamanya adalah pisang. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak Dewan dulu asal-usul terinspirasi membuat tempat ini, yang mana nggak sekedar kebun tapi ya ada tempat tinggalnya, ada apanya, seperti apa? Sebetulnya ini itu yang bikin adik saya ya, Babe Agung itu. Tapi sebetulnya ini perkebunan awur-awuran. Saya namakan awur-awuran apa? Karena dia itu cuma waton seneng gitu, waton seneng tandur, jadi nggak pakai jarak, nggak pakai apa, selo. Dia nggak suka pergi kemana-mana, dia sukanya cuma di rumah. Sehingga ya saya tidak mengganggu apa yang menjadi keinginan dia, walaupun awur-awuran ya, biar aja. Karena di saat dia mempunyai keinginan itu pasti saya yakin ada sesuatu yang akan dihasilkan, walaupun harus kita gali lagi sampai menemukan sesuatu, ada apa yang ada di situ. Waktu dia menanam itu ya, ini pohon ini macam-macam banget. Hampir yang ada di warung pertanian dia beli dan dia tanam. Ada jambu tamplok, ada rambutan, ada pelem, ada jeruk kecil, dan jaraknya itu sudah nggak manut teori. Pokoknya teorinya Babi sendiri ya. Setelah itu dia banyak pohon. Akhirnya kalau pohon kan tidak harus setiap hari ditengok ya. Dia melihara ayam. Ayam apa saja yang kira-kira harganya nggak mahal dibeli. Ada ayam biasa, ada ayam kate, ada kate yang macam-macam. Ada yang ayam yang ada bulu kakinya sampai penuh, ada yang wah ayamnya besar sekali itu. Ada kolam ikannya juga. Nah, terus dengan adanya ayam di sini, terus ini ada pohon pisang ini kan dipageri. Apa itu maksudnya, ayamnya nanti bakal mengganggu pisangnya itu? Nah, waktu itu yang ditanam itu bukan pohon raja ya. Waktu itu pohon yang itu loh, nggak seberapa enak dimakan tapi panjang sekali. Butuh waktu lama saya untuk menaklukkan mengganti pohon pisang ini. Dia tetap ya, saya tidak mau mengganggu karena dia ekspresi di sini, tapi sampingnya saya nekat saya tanami saja gitu. Terus kalau dia nggak ada orangnya, anaknya saya pateni ya. Sehingga akhirnya habis, tinggal pohon raja. Nah, setelah pohon raja ini saya kurang memperhatikannya. Di saat saya kumpulan dengan para petani itu ada yang kalau saya ajak nanam pisang itu jawabnya pohon pisangnya itu dimakan ayam masih kecil-kecil. Nah, terus saya nengok yang punya saya yang saya tanam dulu. Ternyata iya. Nah, setelah itu saya cari di sini kan, sini juga tempat nyimpen barang-barang yang sudah nggak dipakai itu, ketemu kawat ini. Nah, saya nyuruh teman, saya suruh bunderi, sehingga ayam sudah nggak bisa makan lagi. Dan ada beberapa pohon yang sudah saya amankan, dan itu menjadi subur sekali sekarang. Jadi permasalahan petani yang katanya dimakan ayam, saya sudah ketemu, dibungkus pakai seperti ini. Dan tidak harus pakai streaming, pakai bambu juga bisa, pakai plastik juga bisa. Tinggal kemauan, dia mau atau tidak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, atau cuma dia mau menjawab untuk menghindar, atau karena tidak ada yang mau mengajari. Permasalahan di petani maupun di tempat sahabat-sahabat itu, memang orang yang tahu itu tidak mau mengajari, menyelesaikan masalahnya sampai selesai. Belum selesai ditinggal pergi. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan petani saja ya, maupun yang ngajar. Karena sesungguhnya tidak ada murid yang bodoh adalah gurunya. Oh, jadi dalam dinamika baik soal pertanian atau soal kehidupan pada umumnya itu ya memang titik fokus ya ada pada gurunya gitu Pak. Betul.
Saya sudah sangat mempraktekkan sekali bahwa murid yang bodoh itu tidak ada. Memang ada standarnya ya, tetapi dia akan mampu melampaui batas di atas kebiasaan orang kalau si guru mau mengajari dengan sabar, dengan telaten, dengan penuh doa, dengan penuh kebijakan untuk membuat si murid sukses. Nah, terus saya kalau ngomongin tentang relasi antara guru dan murid, meskipun baik itu secara letterlek di dunia pendidikan atau ya di dunia kehidupan ya, guru kan bisa bermacam-macam. Itu kadang-kadang ada yang bilang bahwa alah itu emang anaknya aja sulit kandani gitu, sulit diomongi. Respon menurut Bapak, respon guru yang semacam itu seperti apa? Ya, memang kalau kita mau mencari guru itu memang perjalanan yang panjang sekali. Apakah si guru itu memang mencari muridnya atau murid yang mencari gurunya? Nah, kalau guru memang membutuhkan murid, dia akan mengajari pelan-pelan dan tidak akan menyalahkan muridnya. Dan dia akan mengembalikan permasalahan itu pada si guru. Aku kurang begini, aku kurang begini, aku kurang begini, aku kurang begini. Tetapi kalau murid yang mencari guru, nah, gurunya itu mau nggak mengajari muridnya atau sekedar ya ala kadarnya. Ala kadarnya saja. Jadi permasalahan mencari guru yang tepat itu suatu persoalan tersendiri. Mungkin juga ini ada guru, ada murid. Nah, menurut Bapak, saya utamanya kan masih muda, otomatis posisinya sebagai murid untuk kepada yang lebih tua. Sebenarnya ada nggak yang sebenarnya murid itu harusnya gini, jangan begini gitu. Itu juga seorang murid sendiri di saat datang pada seorang guru, dia itu sudah mempunyai bekal bahwa aku harus sukses. Sudah ada dulu dalam hatinya sebelum ketemu si guru, sehingga apapun perintah guru, si murid itu sudah menyiapkan dirinya. Memang ini tidak mudah, tapi di antara ribuan orang pasti ada, di ribuan anak Gen Z pasti ada yang di dalam hatinya itu udah, aku harus sukses, aku siap memasang diriku, aku siap pasang badan untuk menuju cita-citaku. Dan mungkin juga posisinya misalkan kita sebagai murid ya, ketika kita berguru, alangkah baiknya pemahaman-pemahaman lama atau konsep-konsep yang kita yakini itu ya istilahnya ditangguhkan dulu gitu, Pak. Ya, memang ini tidak mudah ya, totalitas taat. Aku tidak nyinggung kamu loh, Us ya. Totalitas ketaatan pada guru. Mungkin dianggap gurunya masih kurang mumpuni, atau mungkin dia masih melihat celah-celah si guru itu sehingga mereka tidak taat. Jadi ya ketika ada problem antara guru dan murid, sebenarnya kembali kepada niat awalnya gitu ya, Pak. Karena ketika memang datang untuk menjadi sukses dan berdatang pada guru yang sudah terbukti sukses, ya idealisme lama yang istilahnya kan katakanlah masih teori ya sebenarnya ditangguhkan dulu gitu Pak. Wah, kalau itu mau luar biasa. Itu karena di dalam kehidupan ini menurutku apapun yang kamu tekuni kamu itu bisa sukses. Asal kamu sungguh-sungguh, butuh waktu, tidak mudah menyerah. Tetapi kalau nggak ada yang membimbing, itu juga bisa, tapi lama. Waktunya tuh lama sekali. Saya pikir seperti kita menanam apa saja, kalau nggak ada yang membimbing ya kita harus, ya mungkin kalau kita beruntung menemukan sesuatu yang pas, nah itu. Tapi kan jarang loh. Kita harus tetap secara lahiriah itu mencari orang yang sudah berpengalaman sehingga kita bisa cepat dan kita bisa melihat yang lebih jauh. Nah terus kemudian itu kan tadi posisinya sebagai murid, misalkan posisinya sekarang kita sebagai guru, kira-kira apa yang mesti ada dan mesti tidak ada gitu? Sebenarnya seorang guru di saat mengajari muridnya itu ya memang luar biasa ya, niat seorang guru mau mereka dengan sabar, dengan telaten mengajari, dia mau menjadikan mereka untuk sukses. Itu juga dalam hatinya si guru sendiri mungkin secara lahir itu dia juga akan mendapatkan
keuntungan. Oke. Bukan mesti berwujud materi ya, tetapi mungkin ini bisa meneruskan, ini bisa menemani aku, ini bisa melanjutkan, ataupun secara manusiawi dia bisa meningkatkan kekuatanku atau membuat usahaku lebih maju, atau banyak hal yang menurut si guru sendiri ini bisa menjadi ada nilai tambahnya buat si guru. Jadi yo, sebagai murid kan harus totalitas, harus benar-benar ya kembali mengingat pada tujuan, dan begitu pun pada si guru gitu ya Pak. Ya, Harus juga totalitas dan jangan hanya berpikir bahwa saya hanya berbagi ilmu, tapi tidak berpikir bahwa nanti ketika si anak ini tumbuh dan lain-lain itu bisa meneruskan, bisa apa gitu. ya seharusnya memang sering ngobrol, sering ketemu. Tapi saya nggak tahu ya kalau muridnya banyak itu apa ya bisa dilakukan seperti itu ya. Mungkin itu dilakukan di tempat-tempat yang anggotanya tidak banyak sehingga tingkat pertemuannya lebih sering, tingkat ngobrolnya lebih sering. Atau mungkin bahasa yang untuk menutupi itu murid tidak mesti dapat ilmu dari guru, tapi diajari teman-temannya. Nah, terus kemudian terkait antara relasi guru dan murid. Kalau saya lihat kan dari Pak Wawan sendiri itu juga sering mengasih masukan, mengasih ilmu, mengasih apa kepada ya katakanlah pasukannya gitu. Mungkin dari situ Sahabatnya. oh sahabat. Oke. Dari situ mungkin ada cerita apa gitu Pak. Maksudnya hal yang kira-kira bisa semua teman-teman ikuti dan teladani. Sebenarnya aku ada kendala di saat saya ngobrol dengan para sahabat itu, dia tidak mau menyampaikan kejujurannya. Sehingga di saat saya mengobrol dengan mereka, ternyata mereka sudah punya mimpi yang lain, tapi dia tidak mau bercerita. Nah, mungkin salah saya, mereka tidak mau menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, sehingga ya percuma kami ngomong begini, ternyata itu bukan yang menjadi karpe. Padahal kemauannya, padahal saya tuh sudah sering apa maumu, apa pengenmu, apa kehendakmu, asal tidak menyimpang dari yang saya mampu dan bisa, saya tidak apa-apa loh sebetulnya. Tapi beberapa kali kami juga nggak bisa pas apa yang antara kami pikirkan dengan yang mereka sahabat pikirkan. Karena ketidakadanya keterbukaan yang apa adanya gitu sebenarnya. Iya, mungkin ya ilmu saya yang kurang untuk membuka hati mereka sehingga mereka tidak mau bercerita kepada saya, akhirnya hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, jadi memang benar-benar kita harus tahu dulu ya, sebenarnya apa sebenarnya goals kita, tujuan kita, kemauan kita, sehingga kita datang ke situ, kita menyerap dan lain-lain. Ya, betul banget apa yang sampaikan Mas Uus, kita harus tahu apa yang mereka ingin tuju, apakah sesuai. Nah, yang sulit itu adalah kalau kita bisa sama-sama. Apa yang kita inginkan, dia juga iya. Ah, itu bisa berbeda. Siap. Dan mungkin untuk terakhir, ada pesan-pesan untuk teman-teman sahabat-sahabat Pak Dewan di luar sana gitu. Bicaralah jujur apa adanya pada gurumu. Seorang guru yang hebat, dia tidak akan marah dan dia akan menerima apa pernyataanmu. Nah, oke teman-teman semua, demikian dari obrolan kita di taman ini. Semoga teman-teman bisa mengambil insight-nya, hikmahnya, dan bisa berguna bagi kehidupan teman-teman sekalian. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.